Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Di pertemuan kali ini kita awali dengan berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing, agar kita selalu diberikan kesehatan sehat walafiat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku sekalian, pembahasan kita kali ini masih pada bilangan bulat, yang akan kita bahas tentang penjumlahan, pengurangan, dan sifat-sifatnya. Nah, sekarang kalian perhatikan KD dan tujuannya sebagai berikut. Yang pertama, penjumlahan bilangan bulat. Menurut kalian, apa sih penjumlahan bilangan bulat tersebut? Operasi penjumlahan digunakan untuk menghitung total 2 atau lebih bilangan bulat. Jadi jika kalian ingin menghitung totalnya, maka kalian harus jumlah ya, dengan menggunakan 2 cara. Bisa kita menggunakan alat bantu seperti garis bilangan dan tanpa alat bantu. Yang paling penting kita harus tahu konsepnya dulu. Nah, ini konsepnya. Misalkan 4 apel tambah 8 apel, maka kalau kalian jumlahkan, kalian dapat mengetahui hasilnya. Untuk lebih jelas, mari kita perhatikan cara menggunakan garis bilangan. Jika A dan B adalah bilangan bulat, maka menghitung A tambah B menggunakan garis bilangan, langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Nah, jadi kalau kalian perhatikan pada garis bilangan, lihat, jika ke kanan bilangan bulat positif, nah sedangkan jika ke kiri bilangan bulat negatif. Jadi langkah yang pertama adalah membuat garis bilangan dulu. Yang kedua, tarik garis 0 ke A. Tarik garis dari 0 ke A. Tergantung ya, nanti A-nya berapa, karena yang kita cari adalah A tambah B. Maka A-nya itu kita lihat kalau positif ya ke kanan, tapi kalau negatif maka arahnya ke kiri. Sedangkan yang ketiga, tarik garis dari A sejauh B. Tarik garis dari A sejauh B. Nah, tergantung juga karena B-nya positif atau negatif. Jika B-nya positif, maka kita tarik garisnya ke kanan. Begitupun sebaliknya. Kalau negatif, maka kita tarik garis ke kiri. Sedangkan yang terakhir, yang keempat, tarik garis dari 0 ke titik terakhir yang merupakan hasil dari penjumlahan tersebut. Nah, jadi kalian tarik garis dari 0 ke titik terakhir B. Maka itu adalah hasil penjumlahannya. Agar lebih jelas, kita perhatikan contohnya. Pada suatu percobaan, penelitian seorang ilmuwan menurunkan suhu ruangan pendingin sebesar 12 derajat Celcius dari suhu mula-mula 8 derajat Celcius. Berapakah suhu ruang pendingin tersebut? Nah, perhatikan soalnya, awalnya 8 derajat Celcius, kemudian menurunkan, maka minnya jadi min 12. Makanya awalnya 8 lalu diturunkan, makanya min 12. Berapa suhu di ruang pendingin tersebut? Nah, langkah pertama adalah membuat garis bilangan. Yang kedua, tarik garis dari 0 ke 8 ke kanan. Nah, yang ketiga, tarik garis dari 8 sejauh 12 ke arah kiri, tanda negatif. Yang keempat, tarik garis dari 0 ke titik terakhir, yaitu min 4. Sehingga soal tersebut awalnya
8 tambah min 12 akhirnya menghasilkan 8 kurang 12 dan hasil akhirnya adalah min 4. Cara yang kedua, bagaimana kalian menggunakan cara tanpa alat bantu? Nah, konsepnya sebagai berikut, kalian perhatikan. Kalau positif tambah positif, maka menghasilkan positif. Begitupun negatif tambah negatif menghasilkan negatif. Nah, kalau berbeda, tinggal kalian lihat lebih besar yang mana. Pokoknya kalian ingat konsepnya. Jika tandanya sama, dijumlahkan. Jika tandanya beda, merupakan selisih. Contoh, kedua sama-sama positif ya. 8 tambah 7. Jadi yang pastinya dia akan menghasilkan positif juga, yaitu positif 15. Sedangkan yang kedua, min 3 tambah min 5. Min 3 tambah min 5. Nah, di situ tanda keduanya juga sama, yaitu sama-sama negatif. Maka menghasilkan negatif. Jadi negatif 8. Yang ketiga, 9 tambah min 5. Nah, 9 tambah min 5 tandanya berbeda. Salah satunya positif, yang satunya negatif. Maka cari selisih dari 9 dan 5. Nah, selisih dari 9 dan 5 adalah 4. Karena lebih besar dan positif, maka hasilnya positif, yaitu 4. Contoh yang terakhir, 3 tambah min 9. Nah, beda juga tandanya, maka cari selisih dari 3 dan 9. Maka selisihnya adalah 6. Karena lebih besar tanda negatif, maka hasil akhirnya adalah negatif, yaitu negatif 6. Nah, mudah kan? Yang berikut sifat-sifat penjumlahan pada bilangan bulat. Yang pertama, sifat tertutup. Nah, sifat ini jika yang dijumlahkan bilangan bulat, maka akan menghasilkan bilangan bulat juga. Nah, contoh misalkan min 5 tambah 2 sama dengan min 3, di mana min 5 disebut sebagai bilangan bulat, 2 juga bilangan bulat, min 3 juga bilangan bulat. Yang berikut sifat komutatif. Nah, sifat komutatif ini kalau diputar atau ditukar tempat tetap menghasilkan hasil yang sama. Nah, contoh sifat yang berlaku adalah A tambah B sama halnya B tambah A. Jadi misalkan min 4 tambah 5. Min 4 tambah 5 sama dengan 1. Begitupun sebaliknya, 5 tambah min 4 menghasilkan hasil yang sama, yaitu 1. Maka sifat tersebut merupakan sifat komutatif. Sedangkan sifat asosiatif, sifat tersebut merupakan pengelompokan. Jadi sekalipun dikelompokannya dirubah, tetap menghasilkan hasil yang sama. Nah, contoh min 3 tambah 2 kita jumlah lebih dulu, barulah ditambahkan dengan 5, maka hasilnya adalah 4. Begitupun sebaliknya, 2 tambah 5 kita jumlahkan dulu, setelah itu ditambahkan dengan min 3, maka hasilnya 4. Yang berikut adalah sifat identitas atau unsur identitas. Sifat tersebut, jika bilangan apa saja yang ditambahkan dengan 0 akan menghasilkan bilangan itu sendiri. Karena 0 adalah unsur identitas atau elemen netral, sehingga berlaku A tambah 0 sama dengan 0 tambah A sama dengan A.
Jadi bilangan apa saja yang ditambahkan dengan 0 tetap akan menghasilkan bilangan itu sendiri. Jadi contoh 5 tambah 0 sama dengan 5, 0 tambah min 2 sama dengan min 2. Berikut inverse jumlah. Lawan suatu bilangan itu ya lawan arahnya ya. Jadi kita perhatikan pada garis bilangan, jika ke kanan positif, ke kiri negatif. Maka inverse-nya, kalau inverse dari 4 maka lawannya min 4. Nah, suatu bilangan dikatakan mempunyai inverse jumlah apabila hasil penjumlahannya dengan inverse-nya merupakan suatu unsur identitas 0. Itu sudah pasti ya, karena kalau 4 tambah min 4 sama dengan 0. Min 5 tambah 5 sama dengan 0. Jadi kalau berlawanan maka akan menghasilkan 0. Nah, inverse jumlahnya A lawannya adalah min A. Kalau min A lawannya adalah A. Jadi inverse penjumlahan yaitu saling berlawanan. Yang berikut pengurangan bilangan bulat. Kalau pengurangan itu ya ditambahkan tapi dengan lawan inverse-nya atau lawan pengurangannya. Contoh A kurang B. Nah, A kurang B itu sebenarnya ditambah. Tambah tapi lawan inverse-nya. Jadi B adalah min. Jadi A kurang B sama dengan A tambah min B. Nah, konsepnya masih sama ya. Jadi 4 buah jambu dikurang dengan 1 buah jambu, maka kalian akan mengetahui hasilnya dengan mudah, yaitu 3 buah jambu. Untuk lebih jelas, perhatikan contoh. Suhu di ruang penyimpan daging sebesar min 18 derajat Celcius, sedangkan suhu di ruang penyimpan ikan sebesar min 10 derajat Celcius. Berapakah perbedaan suhu di kedua ruang penyimpanan tersebut? Nah, ingat perbedaan atau selisih selalu yang besar dikurangi dengan yang kecil. Jadi kita lihat yang besar adalah min 10. Maka pada soal cerita tersebut akan dibentuk menjadi min 10 kurang min 18. Ingat, pada pengurangan adalah penjumlahan, tapi dengan lawannya, maka min 10 dikurang min 18 itu adalah min 10 tambah lawan dari min 18, yaitu 18. Jadi yang pertama kita buat garis bilangannya dulu ya. Yang pertama buatlah garis bilangan, terus yang kedua tarik garis dari 0 ke 10. Kiri ya, ke kiri. Yang berikut tarik garis dari min 10 sejauh 18 ke arah kanan, tanda positif. Sedangkan yang terakhir tarik garis dari 0 ke titik terakhir yaitu 8. Maka perbedaan suhu di kedua ruangan penyimpanan adalah 8 derajat Celcius. Yang berikut cara tanpa alat bantu. Nah, di sini ada sedikit gambaran bahwa pengurangan adalah penjumlahan, tapi lawannya ya. Jadi ketika plus dikurang plus sebenarnya adalah plus ditambah min. Jadi ditambah tapi lawannya. Begitupun seterusnya. Nah, jika A dan B adalah bilangan bulat, untuk menghitung A kurang B dapat menggunakan konsep sebagai berikut. Jadi konsepnya masih sama. Nah, perhatikan contohnya. A 2 kurang 7 berarti sama dengan 2 tambah min 7. Sehingga hasilnya min 5. Nah, bagian B 11 kurang min 23 berarti jadi 11 tambah 23 sehingga hasilnya 34. C min 6 kurang 9 sama dengan min 6 tambah min 9 sehingga hasilnya min 15. D
min 15 kurang min 18 itu adalah min 5 tambah 18 sehingga hasilnya 13. Nah, karena tandanya berbeda, maka kita lihat selisihnya, maka hasilnya 13. Oke, terima kasih. Demikian pembahasan kita kali ini. Mohon maaf jika ada kesalahan. Tetap semangat dalam mempelajari matematika.